Trainer, balik lagi di Podrade Podcast Traders. Pada hari ini saya sudah ditemani dua orang tamu spesial, CAT student, yang satu udah jadi CAT holder sih, dan kalian pasti tahu siapa ini orang-orangnya. So, kita akan bahas pada hari ini isu terhangat, isu global yang saat ini banyak dibicarakan oleh para netizen di semua platform. So, kalau gitu, langsung aja kita simak. 3, 2, 1, ayo kita cuan. Nah, sudah bersama saya. Kalau yang ini gak usah disebut, malas. Udah bosen tiap hari. Halo Pak Daril, apa kabar? Halo, baik. Ibu apa kabar? Jangan ibu dong manggilnya. Apa kakak? Tante. Adek. Siap. Apa kabar, Dek? Baik Kak, baru pulang sekolah nih. Siap. Oke Pak Daril, Ya. lagi sibuk apa aja sekarang? Sibuk biasa sih, trading aja. Terus bikin konten juga masih gitu. Oke. Jadi itu aja sih kesehariannya. Sama sekarang katanya jadi pengantin baru ya? Oh iya. Oh iya. Lupa loh dia, Bet. Iya sih, itu kebetulan kemarin baru apa sih ibaratnya melangkahkan satu ke jenjang yang lebih serius. Oh gitu, mantap. Oh Bet, mau nyusul? Boleh deh kayaknya. Boleh. Tahun depan. Jangan deh, jangan. Aku saranin jangan. Oke nih, kita kan mau ngomongin isu global yang banyak dibicarain sama orang-orang, kayaknya nggak di Indonesia dong, kayak seluruh dunia ya. Oh iya. Ya, yang katanya gelap banget itu. Oh, yang 2023 gelap. Gelap, katanya gelap banget. Nggak cuma dark jokes doang yang gelap. Kayaknya ini juga kalau misalnya teman-teman di rumah nggak simak, bakal jadi dark joke juga nanti di tahun 2023 kayaknya. Waduh. Waduh, ya nggak sih? Ngeri banget. Ngeri banget. Oke, kira-kira langsung aja nih. Ekonomi Indonesia siap nggak sih ngadepin 2023 yang kayaknya bakal gelap? Dari Obet dulu Oke, dari sebagai. Kasinta gimana? Aku siapa, Bet? Ya dari aku dulu ya. Iya. Oke, kalau menurutku sih kalau untuk Indonesia sih harusnya masih baik-baik aja. Karena memang GDP kita juga pun masih stabil. Tapi memang kalau kita lihat cenderung stagnan sih untuk GDP kita. Jadi kalau untuk Indonesia harusnya masih oke. Tapi kalau kita bahas secara global, apalagi di US, kita kan bisa lihat debt-nya itu udah mulai tinggi banget. Dan kemudian CDS-nya juga udah mulai kenceng banget di US. Dan kalau misalkan kita lihat studi kasus dari Credit Suisse, itu kan juga udah bisa kita bercermin lah sama kejadian tahun 2008. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang tuh sebenarnya bukan takut, tapi harus kita lakukan sekarang tuh harus prepare. Kenapa prepare? Karena meskipun hal yang terjadi yang kita bicarakan hari ini itu nggak kejadian di tahun 2023, ya nggak ada masalahnya kan, gitu. Tapi kalau misalkan kejadian, kita udah prepare. Oke. Gitu. Kalau aku kan masih murid nih, kalau aku masih murid CIT, jadi bahasnya mungkin nggak terlalu dalam. Tapi mungkin kalau Pak Deril, Oh iya. Pak Daryl, kalau misalnya Credit Suisse bukannya itu too big to fall, anjay. Ya kalau ngomong too big to fall sih 2008 Lehman Brothers juga dulu Yes. too big to fall kan bilangnya kan. Cuman ya, intinya ya goyang juga gitu. Nah tadi seperti Pak Robert bilang tadi ya, Indonesia tuh masih aman sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih dari GDP-nya tadi juga masih oke, masih plus kita dibandingin negara lain tuh yang kebanyakan udah minus gitu ya. Tapi bukannya itu emang karena kita emerging country aja jadi masih Betul. plus. Kebetulan nih kita karena kaya akan komoditas juga yang pertama. Yang kedua, Indonesia itu memiliki tingkat konsumtif yang tinggi juga ya, dan itu merupakan hal yang bagus untuk keadaan sekarang gitu. Cuma ada yang kurangnya sih. Yang kurangnya itu UMKM-nya gitu. Jadi kalau misalnya bayangin deh kalau misalnya Indonesia UMKM-nya udah siap gitu ya, dari ya sekarang sih memang udah lumayan lah dibandingkan yang beberapa tahun lalu. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya dia lebih siap lagi. Itu kan jadi stimulus yang luar biasa ya. Jadi duitnya itu ibaratnya muternya tuh di situ-situ aja. Jadi itu bagus tuh buat ekonomi Indonesia gitu. Tapi bukannya kita tuh sekarang investor itu lebih banyak dalam negeri ya daripada luar ya? Bener, cuman itu dari stoknya ya. Jadi kalau dari stok sekarang memang investor domestik ibaratnya ya, itu sudah bisa mengimbangi investor dari luar ibaratnya seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari real project gitu, kayak misalnya contohnya startup deh, nggak usah jauh-jauh, itu masih didominasi sama duit luar sih, duit asing gitu ya. Iya. Makanya di fase-fase yang katanya 2023 ini yang ngeri itu sebenarnya beberapa sektor bisnis sih gitu loh, yang memiliki sensitivitas terhadap dana asing. Contohnya perusahaan startup tadi, ya tech company lah kita ngomongnya. Walaupun nggak semua tech company itu sakit ya ibaratnya, cuman most of them itu masih di raise itu dananya dari investor asing. Iya. Singapura banyak nggak sih? Banyak, Singapura ada, US juga ada, Europe juga ada gitu dananya di sini. Dan
Ya itu, kalau misalnya logikanya aja ya, kalau misalnya sekarang kan terus ngaruhnya apa nih global krisis ini sama Indonesia? Yang paling deket ya dampaknya, ya memang secara ekonomi Indonesia masih aman ya. Cuman ya paling dekat itu menurut saya kalau misalnya nanti resesi itu terjadi di global dan itu jelek banget, otomatis si fundraiser yang ngasih gelontorin dana itu di Indonesia pasti mereka narik dananya gitu, atau minimal tuh nge-hold dananya karena mereka takut. Dan kita tahu ya startup di Indonesia itu masih gambling ibaratnya buat mereka ya, itu project yang untungnya nggak tahu kapan. Iya betul, yang profit projectionnya itu nggak tahu nih mau sampai kapan nih dia bisa profit gitu. Walaupun sekarang sudah ada beberapa yang profit, cuman nggak banyak kayak gitu. Nah oleh karena itu mereka tidak akan ngasih dana lagi nih gitu loh. Dan itu yang impactnya kalian bisa mungkin di sini bisa dilihat juga ya dampaknya udah mulai kelihatan, orang company tech sudah pada bangkrut. Iya, udah karyawan udah banyak di PHK kan. Off karyawan banyak gitu. Kemarin malahan saya baru baca berita ada beberapa startup tech yang lumayan gede itu bangkrut gitu. Yang warna oranye juga ya. Ya warna oranye mulai. Yang apa tuh? baju tahanan warna oranye. Warna oranye. Kemarin ada tech di bidang apa sih? Furniture tuh bangkrut kalau baca ya. Oh ya? Kemarin ya Fabeli. Ya, kalau aku terakhir Tapi itu udah jadi news. Udah jadi news. Jadi ya nggak apa-apa. Oke. Kalau aku terakhir sih lihat yang PHK itu kan Link aja dan kemudian Shopee Ya, udah mulai pada banyak. PHK. Link aja juga PHK. Iya, Itu kan terakhir ada BUMN newsnya. kan? Terakhir juga ada newsnya. Banyak sih. Ya Bahaya memang. dong. Ya BUMN juga sebenarnya nggak menjamin sih sebenarnya bakal sustain atau segala macam. Intinya kalau krisis kayak gini di global, yang kena pertama menurut saya sih ya tech company itu yang bakal kena imbas awalnya nih gitu. Bakal kena imbas awalnya. Iya. Oke, karena si tech company ini emang sampai sekarang kita masih butuh banyak investor dari luar. Iya. Terus juga sampai saat ini kebanyakan dari mereka masih bakar duit kan. Betul. Betul Jadi sekali. mereka pilihannya ya lu mau kapan ngasilin gua untung gitu loh. Iya. Ya kan? Betul. Pasti mereka bakal makin ngepres di company yang ada di sini kan. Bener. Dan kalau misalnya nanti di US-nya itu terus naikin suku bunga, Pindah ya ke pasti sana. mereka ke sono dong. Kan Iya. nggak ada apa ya, maksudnya make sense aja nih kalau misalnya kita naruh langsung mindahin duit langsung ke US lagi karena US lagi suku bunga tinggi gitu. Iya. Ngapain gue capek-capek invest di sini yang nggak jelas gitu Iya, ibaratnya. benar. Gitu. Tapi kalau aku punya duitnya sebanyak mereka juga pasti aku akan berpikiran hal yang sama. Bener sih. Terus nanti tapi by the way ini kan kayaknya udah di atas udah 300 basis poin ya dalam setahun ya. Udah. Si The Fed ya. Iya. Nah, itu buat mereka sendiri walaupun mereka ngincar supaya dana itu masuk ke mereka gitu, tapi buat negara mereka sendiri kan ada efek buruknya juga dong. Bener. Apa mereka mempertimbangkan itu gak sih atau mereka takut gak sih nanti bakal jadi kayak 2008 di negaranya mereka sendiri gitu? Kalau saya bilang sih 2008 lewat lah. Kalau saya bilang ya. Gimana maksudnya? Maksudnya gini loh, kalau Lewat mau Lewatnya gimana nih? Kalau mau compare. Lewat mana? Kalau menurut saya kalau mau komparasi itu bukannya ke 2008. Yang saya komparasi di sini maksudnya yang keadaannya tuh mirip ya sama kejadian sekarang. Saya bakal compare ini ke post World War yang kedua yang 1945 sampai ke 1979 tuh yang krisis dari 45 sampai 79. Iya. Karena itu kondisinya benar-benar mirip nih. Kalau mau mirip-miripan ya sama kondisi sekarang gitu. Pada saat di 45 itu perang dunia berakhir kan. Itu selama perang dunia kan di lockdown dong. Orang-orang nggak boleh keluar kan pasti. Nah, otomatis ekonomi berhenti sih saat itu. Sekarang mirip nih, corona kan kita di lockdown gitu kan. Terus setelah dia seperang selesai, itu baru lockdownnya hilang, recovery dong mereka. Sama nih, kita juga nih 2020 corona udah mulai hilang, terus recovery kasusnya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi ada logistik di situ yang hancur, supply chain. Supply chain. Iya, perdagangan dunia tuh hancur pas perang dunia gitu kan. Sama nih di 2020 sekarang, itu juga 2020 sampai 2018 startnya sih sampai 2022 itu banyak yang ganggu supply chain. Contohnya trade wars Cina kemarin yang sama US itu ganggu. Terus yang kedua perang Ukraine dengan Rusia ini juga mengganggu supply chain. Oke, berarti habis dari sini bakal ada polarisasi nih. Iya betul. Dan sama efeknya abis itu mereka ada supply shock di oil yang embargo US embargo Arab tuh, yang oil jadi harganya naik gila-gila. Iya. Ya sekarang juga sama kasusnya. Nggak cuma oil doang, kalau sekarang coal itu pun harganya gila-gilaan, gila. iya kan? Semuanya tuh naik komoditas. Nah itu
membuat apa? Barang-barang semua harganya naik dong. Karena itu merupakan raw material tuh yang buat jadi input cost lah kalau misalnya buat perusahaan-perusahaan. Nah, oleh karena itu inflasi naik nih. Inflasi naik, mereka caranya Amerika itu adalah kalau inflasi naik logiknya ya mereka naikin suku bunga karena dia pengen ngurangin peredaran uang di negara tersebut kan. Nah, tapi efek buruknya apa? Ekonominya lambat. Nah, yang jadi serem sekarang ya kalau misalnya orang-orang itu ngelihat secara detail ya, mereka sudah naikin suku bunga tapi impactnya untuk menurunkan inflasi itu nggak segitunya. Stagflasi dong jadi. Nah itu betul. Jadi yang ditakutin itu sebenarnya ya stagflasi ini gitu loh. Malahan sih kalau misalnya sempat baca tweetnya Elon Musk ya, yang ditakutin jangan inflasi tapi deflasi malahan dia bilang kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau untuk keadaan sekarang ya saya nggak ngerti kenapa sih Elon Musk bisa ngomong yang diwaspadin itu deflasi gitu. Cuman kita jangan ngomongin deflasi dulu deh, tapi kita ngomongin stagflasinya dulu. Ini kalau misalnya stagflasi ini terjadi ya beneran gitu loh, itu bakal susah banget keluar dari fase stagflasi. Susah. Mau kayak gimana pun, mau pakai kebijakan apapun itu susah kecuali diambil kebijakan ekstrim. Misalnya? Ya bener-bener ya udah inflasinya dinaikin aja nggak apa-apa udah gitu. Kayak Turki yang dilakukan Turki sekarang. Itu benar-benar jadi suku bunganya benar-benar diturunin, ekonomi dijalanin kayak biasa, inflasi naik dibiarin naik. Itu kan ekstrim tuh. Cuman efeknya kan kita nggak tahu nih. Maksudnya itu satu sisi itu jelek buat masyarakat, tapi mungkin aja ya pendapat saya, mungkin aja itu bisa menjadi cure atau menjadi obat yang paling oke nantinya gitu loh. Kalau ini kita ngomongin kasusnya kalau udah stagflasi ya, kalau sekarang kan belum. Ya jadi mungkin akan ada kebijakan yang dilakukan yang namanya pivot lah ya sama si US. Itu mungkin akan melakukan pivot di kebijakan-kebijakan mereka kalau misalnya dia melihat inflasi nggak segera turun kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi ini menarik banget. Tadi kita udah bahas beberapa negara ya, tapi mungkin aku ada satu pertanyaan mumpung lagi Pak Daryl nih kan, pasti juga teman-teman bakalan bertanya nih. Tapi kenapa di saat negara-negara itu pada naikin suku bunga, kenapa China itu sebenarnya nurunin suku bunga? Iya sama Rusia. Makanya pertanyaan aku, apakah mereka lagi gaya-gayaan aja gitu? Karena yang lain naik kan. Gue pokoknya harus melawan arus gitu. Kalau di news juga kita nggak bisa dapat informasi yang memang signifikan banget gitu. Tapi kan memang ini semua kan kita masih berdasarkan opini ya. Mereka cuma bilang kan kalau di news tuh supaya anak-anak muda bisa ambil properti gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin China nih ya, kita tahu lah ya China itu lagi kemarin sempat ada krisis tuh ya Pak ya, yang real estate-nya itu crash gitu, Evergrande itu kemarin. Evergrande. Nah itu mungkin yang impact pertama yang ngehantem China ibaratnya seperti itu gitu. Terus yang kedua, China itu sekarang tuh memiliki debt yang luar biasa gitu loh. Kalau misalnya diperhatiin ya debtnya China itu udah kalau kita bandingin debt to GDP-nya mereka itu udah di atas 100 lebih lah. Pokoknya udah jauh banget lah itu, udah ngeri ibaratnya. Terus mereka punya project train itu loh, punya project kereta yang Silk Road itu. Nah itu memiliki nilai hutang yang sangat-sangat luar biasa, ratusan triliun dolar gitu loh. Jadi itu yang menjadi ibaratnya sekarang bom waktu lah ya. Dan China ini harus berpikir nih gimana caranya gue bisa survive gitu loh. Caranya bisa survive adalah, nah menurut mereka mungkin mereka itu berpikir yang kayak tadi saya bilang, saya itu mendingan nurunin suku bunga tapi ekonomi saya jalan. Inflasi naik ya gak apa-apa. Tapi mungkin mereka itu sudah bisa melihat bahwa udah diproyeksikan ya. Iya nih hal ini tuh bisa jadi obat nih sebenarnya. Cuman mungkin sakit dulu. Iya mungkin US belum berani melakukan atau segala macam. Karena kebijakan money printingnya tuh udah kelewatan batas sih. Jadi US tuh agak susah tuh kalau melakukan hal itu gitu. Nah tapi kalau China sendiri dia melihat ini bakal jadi opportunity nih sekarang nih. Kenapa? Karena 90% produk yang ada di dunia ini tuh masih dibuat di sana. Diproduksi di sana. Dan kalau mau kasarnya kalau mau ngomong kalau misalnya China itu bangkrut ibaratnya hancur, itu semua dunia tuh juga udah jadi abu sebenarnya. Karena produksinya dunia ini ya semua kebanyakan masih di sana gitu. Walaupun bahkan di US sendiri itu produknya juga masih banyak yang dibuat di China seperti itu. Kalau menurut saya sih jadi China melakukan langkah tersebut ya mungkin supaya memang ngejalin ekonominya kayak gitu loh, sesimpel itu dan mereka berani ambil resiko ini gitu. Ya yang mana si US ini masih belum berani gitu. Tapi jadi kita bisa merinding. Dengan utangnya itu aduh.
Tapi saya juga kaget sih pertama lihat itu, ih ngeri juga ya. Cuma ini bukan nakut-nakutin, Iya, ya. iya, Kita ngomong benar. fact loh, ini ada bisa itu dicari. di Cina guys. Tapi malah sebenarnya yang parah itu malah negara-negara yang udah maju ya, yang memang kondisinya mendekati ya tanda kutip resesi lah. Malah sebenarnya negara-negara maju kayak negara-negara berkembang seperti Indonesia ini emerging country itu sebenarnya kita masih flat lah. Masih aman sih. Iya, masih sebenarnya. oke-oke Masih aja oke kan. ya. Cuman sih ya kebetulan Indonesia aja sih yang aman ya. Kalau kita lihat negara-negara tetangga juga ya banyak juga yang udah teriak-teriak sih sebenarnya gitu. Cuman ya memang kalau dilihat dari keseluruhan emerging country itu masih lebih baik dibandingkan yang udah maju. Oke. Kenapa kayak gitu? Mungkin ya karena perekonomian di negara emerging itu masih bagus. Oh ya. Karena emerging country itu basically sama, itu konsumtif. Itu yang penting. Jadi gini, sekarang serba salah kan. Jadi gimana caranya kita menghadapi 2003 nih sebagai sebuah negara Indonesia gitu kan. Satu sisi orang-orang bilang oh jangan belanja gitu loh. Bener nggak? Ya bener, karena itu kan opportunity ya. Kalau misalnya crash, kita siapin cash, kita tahan dulu belanjanya. Terus kita bisa jadi opportunity lebih banyak gitu kalau misalnya kita beli di saat yang tepat gitu kan. Cuman yang jadi satu sisi lagi itu akan melambatkan ekonomi gitu loh. Ya, jadi kalau saya bilang ya belanja aja sewajarnya deh gitu. Tapi sisihin juga buat nabung kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Jangan nahan duit terlalu parah karena kasihan juga pemerintah gitu. Iya, betul banget. Iya dong, kalau misalnya benar-benar kita semua nih gara-gara 1-2 berita terus orang-orang jadi parno puasa semuanya. Puasa belanja, waduh repot tuh. Iya, tapi yang jelas nggak boleh ngutang dulu ya. Jangan. Tapi kalau ngomong ngutang ya, saya sih justru gini ya, saya melihat hal ini menjadi sesuatu yang kontradiktif juga sebenarnya sih. Gitu. Jadi saya punya teman gitu ya, dia ini kemarin 2021 baru ngambil rumah misalnya gitu kan. Terus dia ada ngambil rumah? Iya. Nggak dipukulin orang? Beli rumah. kredit rumah. Iya, kredit rumah. Dan kebetulan ada kreditnya itu menarik, dia fix 10 tahun. Ya, Oke. Gitu. Nah, kalau menurut saya nanya nih ya, kalau menurut kalian itu menjadi sesuatu yang bagus apa enggak? Fix 10 tahun. Fix 10 tahun. Harusnya oke. Harusnya oke sih. Kan? Kalau nggak floating harusnya oke. Harusnya dia cuan kan ya. Iya. Nah itu makanya kalau dibilang jangan berutang itu juga jadi aneh tuh. Tapi kok bisa ya dapat yang fix 10 tahun ya? Ada programnya waktu itu dari juga ya? satu bank swasta lah. Saya kalau sebutin ntar promo lagi. Ntar promo ya jangan. Oke. Tapi tadi menarik ya soal UMKM gitu. Kan tadi kata Pak Daryl sebenarnya Indonesia bisa kuat kalau misalnya UMKM-nya lebih kuat dari sekarang gitu kan. Tapi kita lihat di media sosial tuh orang-orang pada pada promoin mau nggak lo jadi banyak kan yang kayak influencer kaya muda, caranya dari gue jualan ini, barangnya ambil dari sini ya kan. Lo tinggal dari rumah jualin itu, misalnya lo pakai sosial media lu bener gitu ngiklaninnya, lu bakal dapet untung kayak gue sekian. Umur gue baru sekian. Itu kan kita semua tahu ya barangnya dari mana, dari Cina dong. Betul, ya pasti. Itu kita ngomongnya dropshipper lah ya. Dropshipping terus pakai FBA Amazon lah apa segala macam, Shopify gitu kan. Ya sebenarnya Indonesia bisa melakukan itu dengan yang bisa mutualisme gitu menurut saya. Lu mau melakukan seperti itu silakan, caranya boleh. Cuman produknya balik lagi pakai produk Indo aja. Tapi nggak akan sebesar itu untungnya Pak Daryl, karena harganya tuh tidak semurah itu. Betul, kalau misalnya kita lihat dari sektor barang-barang yang misalnya keseharian pakai ya, misalnya elektronik segala macam, kita udah nggak bisa ngelawan China loh. Cuman saya di sini ngomongnya kayak misalnya kerajinan loh, ya kayak misalnya. Tapi kita selalu fokus di situ ya. Kalau kalau kita ngomong UMKM, yang ada di pikiran kita pasti kerajinan. Rajutan lah. Betul. Karena terus bambu batik, lah. Batik semua. Batik lah, ya nggak sih? Karena kita bisa menangnya di situ. Karena kita bisa menangnya. Ya. Kalau misalnya kita mau elektronik, bisa ngelawan Vietnam dulu deh, nggak usah ngelawan China. Susah. Gitu loh. Karena kebijakan labornya mereka itu masih murah ibaratnya di sana gitu loh. Masih jauh lah sama Indonesia gitu. Jadi ya Indonesia udah termasuk murah, cuman mereka bisa lebih murah lagi. Lebih menekan lagi. Jadi kalau misalnya kayak daily goods ya, misalnya kita ngomong daily goods apapun itulah bentuknya, elektronik kayak laptop lah apa segala macam, nggak bisa deh ngelawan negara-negara tersebut, belum bisa ya.
Tapi kalau kerajinan kenapa itu yang muncul yang maju terus karena itu terus karena itu yang bisa menang. Ya kan? Budayanya kan soalnya. Iya, budaya. Tapi kayaknya kita emang artisan yang kayak gitu-gitu yang memang itu barang-barang yang selain digunakan sehari-hari juga artistik gitu ya. Kayaknya kita bakal menang deh. Fashion. Betul. Di fashion di Bandung terus kayak tas itu leather good itu kita bagus banget. Bisa menang loh. Sama satu lagi traveling pariwisata ya. Nah ini kalau menarik datanya kemarin saya lihat ya, pariwisata Indonesia tuh meningkat terus loh. Dari 2020 sampai 2022 jumlah turis yang bakal datang tuh bakal meningkat. Padahal terus. Covid kemarin ya. Padahal kemarin Covid, tapi ya karena mungkin abis Covid orang-orang bosan jadi mereka pengen berlibur di Indonesia ya. Dan itu karena murah. Betul. Nah sebenarnya harusnya pemerintah Indo nih bisa manfaatin ini nih sebenarnya buat apa sih ekonomi juga gitu loh. Kalau misalnya pemerintah bisa lebih serius sama pariwisata lagi gitu ya, maksudnya ya entah itu yang dari baharinya kayak apa budayanya atau religinya mungkin gitu ya, bisa diolah lebih bagus lagi. Saya bilang sih ini bisa jadi apa ya perputaran ekonomi yang bagus luar biasa. banget ya luar biasa. Gitu. Soalnya aku tuh dulu pernah jadi dulu kan ngide ya mau bikin startupan gitu. Jadi aku mau bikin tuh triwisata. Jadi triwisata tuh ada kita ada spiritualnya, terus ada nature-nya, sama satu lagi ada heritage yang tangible, cagar budaya. Wah itu bagus banget. Jadi, nanti ambil idenya. Tapi belum jalan. Hah? Kok nggak dijalanin? Soalnya Covid, investornya kabur. Terus gitu. Gimana terus? Iya, akhirnya nggak jadi. Nah, jadi kenapa dibikin 3 itu? Karena kalau kita lihat bule-bule nih orang Eropa, orang Amerika, mereka tuh sekarang cenderung mau wisata ke yang spiritual nih, yoga, kan, betul. Yang kayak gitu-gitu. Dan di Bali pun banyak bule dari luar, mereka bikin kelas yoga tapi di Bali. Maksud gue kenapa harus kelas yoga? Bali tuh punya spiritualitas dia sendiri gitu. Iya benar. Ya kan, yang mungkin justru orang bule bakal lebih tertarik karena kan kalau yoga kan India kan ya, itu kan Buddhism seluruh dunia tahu lah. Tapi kalau misalnya Hinduism Bali kayaknya nggak semua orang tahu, nggak general. Kalau yang Bali punya itu khusus sendiri memang. Ya terus orang dia dari Hindu India aja beda kan. Betul. Terus abis itu nature kita punya semuanya loh di sini. Bagus. Betul. Dari mulai laut gitu. Misalnya lo mau wisata yang nature sekaligus tadi aku bilang cagar budaya. Misalnya kita mau ke Kalimantan Utara itu ada kita bisa snorkeling, diving di bawah tuh kan ada sisa kapal perang gitu banyak kan nggak cuma di Kalimantan, cuma kalau di Kalimantan Utara tuh bagus lautnya gitu. Terus juga nggak cuma di Kalimantan sih, kalau mau di Cirebon juga banyak kayak sisa-sisa kapal perang kayak gitu-gitu kalau mau diving gitu. Kayak banyak banget hal yang bisa digali dari pariwisata Indonesia. Tapi yang jadi catatan buat saya karena saya orang budaya adalah kita nggak boleh memperlakukan orang-orang ini nih individual orang-orang Indonesia ini sebagai objek. Itu yang salah sebenarnya. Kita memperlakukan kayak misalnya kampung-kampung pariwisata itu orang-orang yang tinggal di situ kita perlakukan sebagai objek. Oh gitu. Padahal mereka kan sebagai subjek, sebagai manusia gitu. Mereka harus mendefinisikan dirinya sendiri. Kadang-kadang kayak ada pemerintah mana gitu yang ngebangun, udah nggak ada, kebudayaannya udah nggak ada, terus dibangun aja gitu seakan-akan ada di situ gitu. Dipaksa gitu ya. Terus juga orang-orangnya diperlakukan kayak objek. Iya nanti ada orang ya, lo boleh deh jualan minuman gitu-gitu segala macam. Tapi pemerintah atau swasta yang ngelola tuh tidak menghidupkan mereka secara baik gitu loh. Jadi benar-benar cuma dianggap sumber duit doang. Bagus tuh deh lu, cocok jadi Menteri Pariwisata ya. Bagus lu. Tolong Pak Sandi Uno ya, tolong. Bagus lu ini. Oke kita lanjut. Lanjut. Nah, tadi kan udah ngomongin soal kalau nabung justru kasihan pemerintahnya juga kan. Pokoknya yang jelas kita harus ngindarin utang, terutama utang-utang yang floating. Iya, gitu. Utang yang floating terus utang konsumtif itu dihindarin sih. Utang yang floating dan konsumtif. Nah, pertanyaan terakhir. Buat portofolio atau asset allocation, sebaiknya kita simpen di mana dulu nih? Atau di misalnya saham masih aman, atau kalau di futures apakah masih aman juga? Karena kayaknya agak mengkhawatirkan. Menurut Pak Daryl gimana? Kalau saya sih futures nggak ada masalah sih, karena futures itu kan basisnya kan nggak itu short term kan. Kalau saya ya. Kalau saham gimana? Saham juga sebenarnya agak direm kalau saya nih. Cuman bukan berarti saya berhenti total nih di saham. Ada kok beberapa sektor nih yang masih bisa diperhatikan lah. Kalau misalnya kalian mau invest masih bisa. Kalau tips dari saya sih pertama lihat saham-saham yang yang produknya itu komoditas lah. Itu yang pertama yang bisa dilihat.
Terus yang kedua saham-saham yang input cost-nya tuh rendah. Ya kalau misalnya apa sih kayak banking lah kayak gitu-gitu itu mungkin masih bisa karena dia input cost-nya rendah, nggak terlalu terpengaruh kayak gitu. Ya jadi terus aset-aset yang liquid sih menurut saya itu juga bisa dijadikan apa ya, tujuannya kan sekarang survive dulu nih. Ya kan, jadi tujuan saya tuh kalau misalnya inflasinya naik nanti gimana cara nge-hedge-nya aja gitu loh. Ya udah cari aja aset-aset liquid yang bisa nge-hedge inflasi lah, yang ada tendensi buat nge-hedge inflasi. Jadi contohnya ya emas batangan itu mungkin masih bisa gitu. Karena apa ya, ibaratnya emas ini sekarang udah naik tier 1 loh di Bank Swiss, tahu nggak sih? Jadi dulunya US dollar sekarang dulu tier 1, sekarang turun jadi tier 3. Terus sekarang yang jadi tier 1 tuh sekarang emas lagi nih. Jadi US dollar ini udah mulai kelihatan kayak mau diambrukin sih sebenarnya. US dollarnya. Iya, gitu. Ini ngomongin US dollar sedikit ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, dulu kan US dollar itu di backup sama gold kan. Jadi apa sih, bank-bank dunia gitu ya, bank-bank sentral dari masing-masing negara itu ngasih gold ke US, nitipin goldnya ke US, terus mereka dikasih US dollar kayak gitu ibaratnya. Dan ya beberapa tahun lalu mereka nih ngerush goldnya mereka nih, atau mereka minta lah, mana nih emas gue nih, gue taruh di lu. Jadi sekarang mereka nih lebih megang emas dan silver gitu loh. Semua banyak nih negara Eropa, ada 27 negara tuh dia ngerasin kayak begitu. Dan kenapa dia begitu? Ya karena mereka tidak melihat value yang bagus lagi di US dollar gitu loh. Kenapa? Karena US dollar tuh terlalu gampang ngeprint duit. Jadi kalau ngomongin bank lagi nih ya, itu kan ada yang namanya fractional reverse tuh. Jadi pernah dengar nggak kalau misalnya bank itu bisa menghasilkan $10 dari $1? Pernah kan? Nah itu yang mereka nggak melihat itu sebagai value lagi nih. Dolar nih udah nggak ada value-nya nih, karena jadi dia udah pantas nih kayaknya nih udah digantiin nih something tuh ke depannya apa gitu. Jangan US dollar gitu. Makanya mereka sekarang megangnya tuh emas dulu, gold gitu. Dan kalau misalnya bagian bilang gold nih kayaknya nggak bakal bisa naik deh. Saya sih percaya gold itu masih menjadi sarana untuk hedging kalian punya portfolio gitu. Terserah mau apa gitu ya. Yang penting gold ini masih bisa lah dipegang buat portfolio kayak gitu sih. Nah nextnya apalagi kripto nih ya, yang orang bilang ini aset beresiko tinggi gitu. Cuman kalau saya melihatnya dari perspektif lain nih, ya kalau misalnya sekarang kan sudah jelas ya, ibaratnya tuh yang nge-counter kripto tuh kan cuma US dollar sekarang gitu kan. Nah kalau US dollarnya ambruk, ya otomatis kriptonya up. Iya apapun. Tapi masalahnya kapan ambruknya, ini naik terus. Ya saya sih nggak berani jadi cenayang ya. Cuman harusnya sih kalau dilihat dari gejala-gejalanya, ya semoga nggak kejadian parah banget ya. Cuman kelihatan lah, udah mulai kelihatan kok itu tanda-tandanya. Karena udah naik terlalu tinggi ya. Mereka juga sebenarnya nggak suka kan kalau dolar terlalu tinggi. Mereka sebenarnya ya nggak suka sih, karena itu akan mempersulit keadaan ekonomi perdagangan dunia sebenarnya gitu kan. Perdagangan mereka. Perdagangan mereka sendiri. Mereka siapa sih? Ya mereka. Mereka yang memiliki power. Yang memiliki power. Gitu. Oke, kalau menurut Obet gimana? Jadi tadi tuh ada aset-aset yang liquid, terus saham-saham yang banking atau saham yang dia tuh enggak, komoditas yang enggak terlalu terpengaruh. Iya, yang input cost-nya kecil. Gitu. Terus kalau menurut Obet apa nih? Ya, kalau menurut aku kurang lebih sama sih. Jadi memang kalau kita mau menghadapi situasi kayak gini ya, kita kan prepare kan. Jadi kita bikin prepare, dimana kalau misalkan orang-orang yang sebelumnya portofolio ini tipenya agresif gitu kan, biasa kan mereka lebih suka aset-aset yang resikonya tinggi, yang medium risk itu contohnya saham. Kalau yang high risk itu kan ya bisa dibilang futures lah ya. Futures, crypto tuh high risk sih. Ya, ketika kondisi seperti ini kan kalau mau nentuin portofolio allocation itu kan memang susah. Tapi ya memang lebih baik udah portofolionya stuck dulu aja, cash is the king ya kan. Di kondisi sekarang ya cash is the king. Tapi balik lagi, kita sebagai masyarakat ya bukan berarti kalau cash is the king udah duitnya kita taruh di bawah pohon, kita gali itu kan kayak di film-film, itu bukan. Tapi tetap lakuin aja dailynya habitnya kita gimana. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kondisi yang benar-benar boom gitu ya kan, kejadian, ya udah kita udah punya uang cash, kita bisa beli saham di harga yang murah, kita juga bisa beli aset-aset yang memang oke, properti juga memang kalau misalkan harganya dapat, kita bisa mulai invest di sana. Karena balik lagi kalau misalkan ekonomi amit-amit jatuh, financial marketnya jatuh. Tapi kan ketika mereka jatuh, recovery-nya itu biasa 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu waktunya lebih cepat. Iya. Dan biasa. Indonesia selalu jadi yang paling cepat. Iya. Jadi kalau lihat data, kalau lihat data IISG-nya aja
contoh ya, misalkan kalau misalkan kita mulai 2018 ke belakang, drop misalkan 30%. Itu dalam waktu misalkan 3 bulan, 4 bulan lah, 30-50% drop. Kemudian dalam waktu kurun 1 tahun ya, kita bicara ISG, kurang dari 1 tahun itu naikkan ratusan persen. Jadi betul, gitu. Jadi memang kalau misalkan ada yang bilang cash is the king, ya oke, memang kondisi sekarang ya memang cash is the king. Ketimbang lebih baik, ketimbang kita itu meresikokan uang kita ke aset-aset yang sebenarnya likuiditasnya itu nggak jelas. Oke, jadi Pak Daryl nih, aku punya pertanyaan yang harus dijawab. Kira-kira IHSG akan rontok sampai kemana? 6.000 kali ya? 6.000 sampai 6.000. Terus 6.000-an lah kayaknya. 6.000. Kalau kata Pak Geman 6.300 ya? 6.300 ya, target keduanya 5.600. 5.600. Nah, saya di tengah-tengahnya tuh 6.000. 6.000 baik. Aman. Aku berarti bawahnya dikit 5.800. Oh, 5.800. Terus kalaupun recovery sampai mana nih, Bet? Kalau recovery kan udah jelas targetnya kan memang kita 7.800 kan. 7.800 itu target kita. Kenapa? Karena memang di situ ada area-area penting yang kalau kita hitung secara Fibonacci itu terjadi cluster. Kan gitu. Sama nggak sama kamu? Sama anxiety sih. Jadi 800 tuh harus di-hit sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oke. Pertanyaan kapan kita harus lepas dan harus masuk lagi? Kalau saya sih nggak bisa, saya nggak berani buat nebak-nebak kapan saya mesti masuk ya. Yang pasti saya cuma ngelihat behavior price-nya aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih, contohnya IHSG sekarang, saya nggak mau masuk dulu nih. Kalau misalnya IHSG lagi kayak begini gitu. Cuman saya kan tetap perhatiin dong level-level yang kira-kira tuh bagus nih, yang kira-kira bisa jadi area buat average atau level-level yang kira-kira tuh bisa jadi tempat masuk lah. Dan yang terdekat itu ya saya sih di 6.800. Ini sebentar lagi udah mulai kena nih IHSG. Yep. Nah 6.800 itu nanti saya baru melihat tuh di situ saham-saham apa nih yang kira-kira potensi. Dengan filternya itu yang tadi ya, yang saya cari yang komoditi, kalau nggak energi. Terus yang input cost-nya kecil kayak gitu. Oke. Saya sih begitu. Oke, kalau gitu terima kasih kedua bintang tamu saya yang luar biasa. Sama-sama. Semoga nanti Obet juga bisa diundang ke acaranya Mas Daryl. Saya nggak bikin podcast kayak begini soalnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bikin ya. Iya, oke deh. Kalau gitu thank you tadi teman-teman udah dapat banyak banget insight, masukan, karena misalnya nanti 2023 kalau emang bener-bener terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dari sekarang kita udah persiapin. Kita siapin aset-aset yang liquid, kita taruh di saham-saham komoditi dan di saham-saham yang tidak terpengaruh banyak terhadap gejolak ekonomi dunia. Betul. Ya. Sama boleh nambahin nggak sedikit? Saya mau nambahin buat apa sih yang mediocre nih. Okay. Tadi kan kita ngomongnya buat yang udah punya duit lah ya, suruh nabung apa. Sekarang kalau yang mediocre sama yang ibaratnya 9 to 5 orang tuh gimana? Yang orang-orang 9 to 5 gimana yang kerja ibaratnya? Iya, terima kasih itu untuk saya. Enggak. Maksudnya gini loh, itu untuk kita semua sebenarnya. Banyak kan karena kalau dilihat dari histogramnya ekonomi Indonesia, kebanyakan masih ada di fase itu gitu. Jadi menurut saya impactnya bakal kena itu ya banyak ke mereka kayak gitu. Jadi saran saya ya pertama itu perbanyak cash flow. Jadi maksudnya cari side hustle yang bisa ngasilin cash lagi, itu yang pertama. Yang kedua nabung ya. Jadi kalau yang belum bisa nabung, mulai sekarang harus prepare-nya tuh nabung. Nggak usah pusingin dulu mau invest di properti apa, mau invest di saham mana gitu, karena itu modalnya aja mungkin ada atau enggak. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita pakai modal kecil, returnnya nggak akan berasa gitu. Bener nggak sih? Setuju. Ya. Nah jadi menurut saya cari sekarang di kondisi begini side hustle aja, side hustle, cari cash sebanyak-banyaknya sampai di satu sisi kalian punya tabungan misalnya untuk 1 tahun biaya hidup ya, dan itu sudah cukup aman nanti ke depan. Nanti baru di situ sudah punya tabungan, sudah pegang apa segala macam, baru nyari di manage tuh buat investnya tuh, mau ke yang rewardsnya gede ya. Otomatis kalau rewardsnya gede kita butuh risk yang gede juga gitu kan, dan itu kita udah siap kayak gitu loh. Jadi nantinya udah nggak bingung nih mesti ngapain. Intinya sih nabung dulu dan ngasilin cash flow tambahan buat 1 tahun tabungan sebagai gitu. Bantalan ya. Tapi inilah, aku nih haus akan informasi. Oke, nabung, side hustle. Tapi mungkin banyak yang bingung. Kira-kira percentage-nya berapa sih? Kira-kira kita kalau mau nabung? Percentage untuk ditabung. Kalau sekarang nih ya, 50-50 bisa nggak? 50-50 itu oke ya. Itu 50-50
sebenarnya itu susah sih kalau misalnya di kondisi apalagi yang tinggal di Jakarta ya. Tapi kalau bisa 50-50 bagus. Kayak gitu. Minimal 30 mesti di save buat ditabung. Oke. Tuh Bet, ingat. Kamu ingat. Kamu jangan jajanin Kodrim mulu, uang kamu jadi habis kan. Iya, daripada beli Starbucks kan mendingan ditabung. Ini dia tuh Pak jajanin teman-temannya mulu. Oh, bagus. Kan bos kan, manajer. Itu nanti rezekinya di atas. Oi. Yang banyak gitu. Oke, thank you Obet, thank you Pak Thank you, Daryl. thank you. Tadi udah disebutin apa aja bantalan-bantalan yang harus kita tempuh untuk menghadapi 2023. By the way, kalau soal emas juga belum tentu nanti harganya akan naik karena ini semua tergantung Elon Musk. Kalau Elon Musk mau ngebor emas di planet mana kan, harga emas jadi turun kan? Iya, Karena bisa jadi. karena kita menemukan resource baru, emas, permata ya kan? Kita nggak pernah tahu karena kita selama ini cuma bicara soal bumi. Gitu. Kalau astronauti kan kita bicara planetary. Oh iya benar. Bener kan? Bener kan? Bumi yang mana nih? Bumi. Oh iya, sekarang ada banyak ya. Bumi ada banyak. Ada banyak. Oke, Bet, kalau misalnya mau sepinter Pak Daryl harus kemana? CIT dong. CIT mana tuh? CIT Institute. CIT Institute. Oke, teman-teman, kalau mau pinter kayak Pak Daryl, pinter kayak Obet, bisa langsung di CIT Certified Program karena kamu bisa dapetin semua ilmu yang bisa kamu terapkan langsung di financial market. Sampai ketemu di potret selanjutnya. Dadah.